Halo semua, kali ini di video kita yang kedua, kita akan membahas membuat ramp di area carport sini ya teman-teman. Jadi sebelum kita memotong bagian dinding untuk memberikan lubang jendela, kita akan coba bersama-sama membuat ramp untuk carport di area kanan bangunan ini. Oke, yang pertama, untuk mempermudah kita membuat ramp, pastikan rem kita berbentuk hanya kotak saja ya teman-teman. Jadi hanya menyisakan rectangle saja. Seperti ini. Kemudian kita bisa copy garis bagian paling depan dan kita hapus bagian carport kita yang ini. Kemudian kita extrude garis ini ya, menggunakan extrude line. Teman-teman bisa dapat pluginnya di extension. Kemudian extrude line by tick ya. Teman-teman bisa dapatkan collection plugin pack-nya di link di bawah. Jadi kita select, kemudian Ctrl A, extrude. Ini custom shortcut lagi ya teman-teman. Jadi biar mempermudah saja. Oke, kita extrude seperti ini. Pastikan face yang di sini posisinya face up ya. Kita juga bisa hapus yang bagian sini. Kemudian kita geser kembali carportnya. Untuk area sini, ini kita bisa select seperti ini. Oke, kemudian mungkin kita bisa semua sekalian ya, sampai bagian depan sini. Kemudian kita bisa extrude lagi ke bawah ya, Ctrl A, atau extension extrude line. Pastikan posisinya sama ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan lock ya, menggunakan tombol shift untuk lock aksisnya. Di sini kan masih bebas. Ketika teman-teman arahkan di aksis biru, kemudian teman-teman lock menggunakan tombol shift, dia akan hanya bergerak constraint pada aksis yang biru saja. Seperti ini. Kemudian kita bisa perbaiki face-nya agar face up ya, untuk face-nya menghadap depan. Kita bisa klik kanan, reverse face, atau tombol shift D untuk custom shortcut saya. Teman-teman juga bisa mendapatkan custom shortcut yang sama dengan saya pakai di link di bawah ya, supaya belajarnya lebih mudah. Kemudian kita lanjut untuk fill di bagian sini. Oke, teman-teman tinggal tarik garis seperti ini, kemudian connect di bagian sini. Otomatis dua bagian ini terkonek secara otomatis ya. Kemudian untuk bagian taman seperti taman yang di sini, kita bisa lihat di fasad yang kita punya, dia agak melengkung ya untuk posisi tamannya. Jadi kita bisa gunakan beberapa tools ya di sini. Saya mungkin akan move sedikit ya bagian denahnya ini agar tidak mengganggu. Kemudian saya akan membuat taman yang berbentuk melengkung dari bentuk lengkung seperti ini ya. Jadi di sini saya akan membuat taman melengkung ya, dari posisi sini sampai nge-L ya, sampai sini. Oke, yang pertama saya akan lakukan adalah memastikan panjang yang akan kita pakai untuk bagian taman kita. Jadi di sini kan bentuknya agak tidak rapi ya. Jadi saya ambil satu bagian yang paling dekat ya, paling dekat dengan bagian pinggir sini sebagai patokan. Kemudian bisa saya mirror.
Nah, seperti ini. Atau bisa kita tentukan saja untuk dimensinya. Kita bisa cek di sini dimensinya adalah 202,5 dan mungkin bisa kita genapkan saja sekitar 200 cm. Oke, kita bisa offset ya. Kita menggunakan offset saja biar lebih mudah. Ke sini udah 200 seperti ini. Oke, kemudian ini kita bisa hapus ya. Ini saya extrude ke bawah untuk membuat bidang di sini dan saya menggunakan arc tool ya. Di sini. Oh, maaf, bukan yang ini. 2-point arc ya maksud saya di sini. Dan saya bentuk mungkin kebalikannya tadi ya teman-teman. Jadi saya ingin membentuk tamanya cembung saja. Oke, untuk ini kita bisa pastikan segmennya cukup 12 saja ya, karena tidak akan terlalu detail juga. Kemudian untuk bagian ini kita bisa reverse supaya menghadap dengan betul ya. Kemudian kita bisa menggunakan garis bantu ini ya sebagai acuan kita membuat ini. Setelah kita menentukan jalurnya, kita bisa menggunakan follow me untuk membentuk profilnya ya, seperti ini. Jadi dia akan mengikuti seperti ini teman-teman. Kita bisa hapus bagian sini. Di sini kita bisa melihat ada sedikit error ya. Kita bisa amankan. Kita mungkin bisa group semua bagian taman atau rumput ya yang nantinya akan ada rumputnya. Kemudian kita group. Oke, seperti ini. Kemudian kita select all, kemudian pilih intersect with selection. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hapus kelebihannya ya. Seperti ini. Kita bisa juga menggunakan clean up untuk menggabungkan dan membersihkan bagian-bagian tidak kita pakai. Kita samakan semua bagian face-nya menghadap ke kamera. Kita bisa reverse. Kemudian kita bisa clean up kembali. Oke. Kita tinggal penyesuaian ya di sini ya. Di sini kita bisa lihat sama-sama ada bagian stepping ya atau tangga ya di sini ya. Mungkin tangganya rem juga atau miring ya. Untuk ini kita bisa grup kembali ya. Ini kita mungkin bisa grup kembali karena ini objek ini kita bisa tahu sama-sama ini merupakan pedestrian ya atau trotoar ya. Jadi kita grup sendiri. Tips dari saya adalah pastikan objek yang berbeda itu kita ubah menjadi grup masing-masing ya. Sehingga pada saat kita editing, dia akan lebih mudah. Lebih mudah dalam kita untuk proses editing ya. Kita bisa merge face, kemudian atau mungkin kita bisa push semua ya ke bawah ya. Seperti ini. Jadi rapih. Bagian ini juga kita bisa push supaya modeling kita lebih rapih. Karena model yang rapih itu menarik bagi konsumen. Semakin rapih model yang kita punya, semakin banyak klien atau calon klien yang tertarik dengan pekerjaan kita. Sehingga
kesempatan kita di hire jadi jauh lebih besar. Oke, selesai. Kita tinggal fix di area sini. Kita bisa tambahkan sedikit rem. Kita tinggal push saja ya bagian ini ke sini. Auto save ya, seperti biasa. Kemudian kita push garis yang ini ke bawah. Nanti dia akan otomatis membentuk sebuah rem. Dan untuk bagian taman ini perlu kita cut sedikit ya untuk area di area rem sini. Kita bisa menggunakan Zoro Tools. Ini ya, Zoro Slice Tool. Untuk memotong area yang akan kita hapus seperti ini. Ya, sangat mudah ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit detail di bagian sini. Saya akan push atau saya akan extrude seperti ini. Oke, kita bisa tambahkan sedikit ke belakang dan saya copy ke bagian satunya. Saya push kembali. Untuk memperbaiki area sini, saya akan menambahkan sedikit ya. Mungkin 5 cm. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Dan di sini akan lebih baik lagi jika ini menyatu ya sampai sana ya. Saya akan membuat constant di sini menggunakan join push pull ya. Jadi kita bisa extrude beberapa face sekaligus ya, seperti ini. Kita aplikasikan juga untuk face yang di sebelah sini. Saya sudah siapkan shortcut ya, Shift X ya untuk join push pull. Oke, kita bisa push sejauh 15 cm. Dan kita bisa sedikit tambahkan ketinggian di sini ya supaya constant dan stepping kita ada sedikit jarak. Oke, kalau teman-teman lihat di sini kita nggak bisa push ya. Kita perlu cek hidden geometry. Nah, ternyata ada garis bantu tengah ya. Di sini putus-putus ya. Kita bisa hapus saja. Kemudian kita extrude 5 cm ke atas. Seperti ini. Oke, selesai. Kita bisa perbaiki ya area sini menggunakan Zoro Slice Tool kembali. Kita hapus sedikit area sini. Dan juga area di sebelah sini. Kita hapus. Oke, selesai. Mungkin kita bisa tambahkan sedikit detail di sini. Yaitu kita bisa move ke bawah sepanjang 50 cm. Sehingga constant kita akan levelnya mirip ya dengan rem. Tapi di sini kita melihat rumputnya lebih tinggi daripada ini, constant. Maka dari itu kita tambahkan sedikit ketinggiannya sampai kira-kira 10 cm. Sehingga rumput tidak overlapping ya. Oke. Next, untuk bagian sini kita juga bisa tambahkan sedikit detail seperti yang kita tadi lakukan. Kita menggunakan dengan join push pull. Cek hidden geometry, kemudian kita tambahkan ketinggiannya 5 cm. Sama untuk bagian sebelah sini juga. Kita menggunakan join push pull 15 cm. Kita hapus hidden geometry dan kita push ke atas 5 cm. Oke, jadi di sini kita sudah punya
perbedaan sedikit ya. Kita tinggal adjust bagian sini. Saya offset 15 cm, kemudian saya hapus sehingga nanti tidak overlap ya. Kita bisa langsung apply material juga ya untuk area sini. Kita bisa apply dengan material rumput. Mungkin saya akan apply material bertahap ya, tidak di akhir video menunggu semua selesai. Mungkin saya akan beri material bertahap seperti ini. Jadi dalam perjalanan kita akan lebih melihat perbedaannya ya. Oke, untuk bagian rem di area carport, kemudian taman, kita sudah selesaikan dan sudah kita detailkan. Next, kita akan membahas yang akan kita bahas kemarin, yaitu adalah tentang bagaimana cara melubang dinding yang kita sudah punya untuk bukaan jendela dan pintu dengan cepat dan efisien. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.